Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah. Saya dari kelas manajemen di reguler malam dengan nomor NIM 19210552. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau kuis dari Bu Yurin dengan jawaban yang telah saya buat, dan akan saya mulai dengan intinya, mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana arah dan strategi kebijakan ke depan dalam menghadapi ekonomi digital. Apakah kemajuan teknologi dan inovasi merupakan berkah bagi bangsa Indonesia, atau faktor apa yang perlu segera ditangani untuk menghindari kesenjangan yang lebih tinggi? Menurut saya, sebelum membuat sebuah strategi kebijakan, hal terpenting yang harus dilakukan adalah Indonesia harus menciptakan ekosistem yang baik untuk memperoleh manfaat optimal dalam pemanfaatan potensi ekonomi digital. Untuk dapat menjadi regulator sekaligus fasilitator dan akselerator, maka kebijakan masing-masing otoritas dan pemerintah perlu diarahkan untuk beberapa hal, antara lain yaitu yang pertama, menjaga level playing field yang sama bagi pelaku ekonomi digital. Kompetisi perlu dipastikan berjalan fair tanpa membatasi inovasi dan menghindari market abuses. Kedua, penegakan peraturan dan akuntabilitas. Digital surveillance harus jelas, disertai fair and penalty yang memberikan efek jera terhadap pelanggar. Ketiga, pemerintah juga telah membangun proyek infrastruktur telekomunikasi agar menjadi driver pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, dan kebijakan dalam mendukung link and match SDM ekonomi digital dengan industri serta penyelesaian PHK akibat disrupsi ekonomi digital. 4. Menyiapkan skema aturan untuk mengontrol praktik perdagangan lintas batas yang tidak sehat. Kelima, transformasi ekonomi yang dirancang untuk mengubah tatanan ekonomi subsisten menjadi terorganisir, berbasis nilai tambah dan daya saing. Dan menurut saya, apakah kemajuan teknologi dan inovasi merupakan berkah bagi bangsa Indonesia? Jawabannya adalah ya, merupakan sebuah berkah jika dilakukan secara tepat. Untuk faktor yang harus segera ditangani untuk menghindari kesenjangan yang tinggi, yaitu yang pertama, konsep ekonomi digital. Kedua, perspektif moneter, yaitu keseimbangan inovasi dan risiko. Ketiga, perspektif fiskal, yaitu arah dan kebijakan ke depan ekonomi digital. Yang keempat adalah literasi ekonomi digital, yaitu sebuah strategi awal. Dan lanjut untuk pertanyaan ketiga, menurut Anda, kebijakan fiskal dan moneter seperti apa saja yang sudah diambil pemerintah menghadapi COVID-19? Dan jawabannya adalah, setelah saya membaca berbagai sumber, di sini saya menyimpulkan bahwa kebijakan yang telah diambil pemerintah di bidang fiskal, yaitu pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Yang kedua, di bidang moneter, yaitu kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Sekian jawaban dari saya. Semoga dapat membantu. Terima kasih.